Kalau izin lingkungan tergantung dengan kewenangan perizinan berusahanya. Kalau misal perizinan berusahanya kewenangannya provinsi, berarti izin lingkungannya jadi kewenangan provinsi. Kalau misalnya lokasi usahanya di dalam kawasan industri, itu harus ada RPL, RKL. Gitu. Selamat datang di Ngobatil, ngobrol santai bersama saya Ruri Kapil. Seperti biasa di podcast ini, kita akan berbicara tentang izin dan investasi dengan cara yang santai. Mari kita sambut tamu kita yang satu ini. Selamat datang Ibu Eva. Jadi teman-teman, Boleh nggak manggil jangan ibu? apa? Teteh aja. Oke, Teteh Eva. Jadi teman-teman, Teteh Eva ini merupakan petugas layanan di Dinas PMPTSP Jabar ya. Jadi tema kita kali ini tuh mau ngobrolin seputar izin yang ada di Jawa Barat. Nah, langsung aja ya, nggak usah banyak intro gitu. Sebenarnya ngomongin perizinan di Jawa Barat tuh sistemnya gimana sih? Kalau perizinan di Jawa Barat, sebenarnya perizinan semuanya juga sama. Kalau sistem, karena kan semuanya sekarang itu sudah difokuskan lewat OSS kan. Nah, jadi hampir semua sistemnya itu pasti sama. Seperti itu. Cuma mungkin ada beberapa yang berbeda tuh, seperti izin-izin yang dikeluarkan oleh kabupaten kota. Itu masih ada yang tidak memakai sistem OSS. Oh, berarti gitu. Antara izin pusat, provinsi, dan daerah itu beda gitu? Beda. Jadi selama tidak ada di OSS, berarti lembaga tersebut atau dinas tersebut yang mengakomodir gitu. Oke. Entah itu pakai websitenya dinas tersebut atau gimana, pakai aplikasi atau sistem mereka, seperti itu. Berarti bukannya ada aturan baru kemarin kan ya, bahwa izin itu udah dibagi jadi beresiko gitu. Nah itu gimana? Iya, itu kan semuanya lewat OSS. Di OSS itu ada beberapa perizinan berusaha yang memang kalau di OSS itu namanya kan sekarang OSS RBA, Risk Based Approach. Jadi dibagi berdasarkan resiko. Resiko itu ada rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Kalau Pelan-pelan dong. rendah, lalu menengah tinggi, dan tinggi. Oke. Ada Itu 4. saking saya sudah hafalnya, jadi langsung cuk gitu. Ya mungkin teman-teman nanti Oh gitu. kecepatan gitu. Berarti ada 4 nih. Ada 4 tingkat skala resiko. Tingkat resiko itu ada 4. Ada tingkat resiko rendah, ada menengah tinggi, dan tinggi. Seperti itu. Nah, kenapa sih digituin? Karena kalau dulu misalnya ada izin bikin usaha jual pakaian itu semuanya harus punya SIU, persyaratannya semuanya sama. Jadi orang-orang tuh ngerasa, kok susah banget sih bikin izin, padahal sih cuma bikin baju doang, bikin toko baju gitu. Nah, dengan adanya si OSS yang berbasis resiko itu, toko baju yang diklasifikasikan masuknya perdagangan eceran dan juga masuk tingkat resiko rendah, cukup memiliki NIB aja sudah bisa melakukan kegiatan operasional. Oh, berarti jadi untuk mempermudah ya, dengan diklasifikasikan dengan kategori itu. Jadi kalau teman-teman UMK khususnya gitu nggak perlu izin yang ribet banget gitu. Iya, betul. Nah, itu kan ada 4. Berarti dibagi menjadi 4 klasifikasi usaha. Itu berdasarkan resiko. Dengan tergantung nilai investasi yang dimasukkan di-input saat pengisian OSS. Itu semua ada di OSS? Ada di OSS. Terus kalau yang nggak ada tadi itu di mana? Misalkan contoh di Jawa Barat. Di Jawa Barat, misal nih kayak rekomendasi pangan asal hewan. Nah, itu kan nggak ada di OSS. Izinnya itu adanya di kementerian. Nah, jadi kami Provinsi Jawa Barat hanya mengeluarkan rekomendasi. Nah, rekomendasinya keluar dari kita, baru nanti untuk izinnya di kementerian, seperti itu. Atau misalnya ada rumah sakit non BLUD, karena di OSS itu hanya diperuntukkan untuk rumah sakit pemerintah BLUD atau BLU. Nah, kalau yang non BLUD karena belum ada di OSS, kita akomodir nih pakai sistem kita yang Jelita. Oh, berarti Jelita itu mengeluarkan
rekomendasi itu? Enggak, kalau itu untuk izin pangan asal hewan, misal rekomendasi. Nah, atau misalnya kayak tadi izin rumah sakit, tapi non BLUD. Nah, karena kan di OSS hanya untuk BLUD atau BLU, non BLUD belum ada. Jadi kita akomodir dulu gitu. Oke, berarti kita mulai rekap sedikit-sedikit ya dari tadi obrolan kita. Ada 4 kategori usaha, bukan 4 kategori usaha, sorry. 4 resiko. Izin ini termasuk izin yang rendah, tingkatan resiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi. Oke, kemudian jika ingin mengurus izin tersebut, kita bisa mengakses aplikasi OSS RBA dan Jelita, aplikasi dukungan. Ya, kalau misalnya dianya nggak ada di OSS, misalnya kita ngajuin izin yang memang tidak ada di OSS, ya itu pasti kembali ke daerahnya masing-masing biasanya, karena ada misalnya nih kayak izin SMA, SMA swasta, SMA, SMK. Oh, itu nggak ada di OSS RBA? Di OSS itu ada, tapi NSPK-nya ada, tapi memang untuk pemenuhan persyaratannya masih ke daerah, pakai sistem daerah seperti itu. Oke, berarti jadi sangat membantu banget ya. Iya, gitu. Nah, saya ingin langsung ke praktek gitu teh. Seandainya nih, saya adalah seorang pelaku usaha dan datang ke Jawa Barat ingin membuat pabrik sepatu, tentunya dengan modal yang besar gitu. Itu termasuk kategori risiko apa? Tinggi. Tinggi. Ya, karena dilihat dari tingkat risikonya. Kalau tingkat risiko tinggi itu memang dilihat dari modal. Modalnya itu harus di atas. Sebetulnya kalau tingkat resiko itu bukan dilihat dari modal ya, dilihat dari KBLI. Nah, KBLI itu ada yang dia modalnya cuma 5 juta tapi tingkat resikonya menengah tinggi ada. Contohnya kayak konveksi. Iya. Nah, itu dia masuknya menengah tinggi. Ya, kenapa? Karena di aturannya semua sudah diatur ya di plot di PP 5. Untuk kedampak lingkungannya mungkin ada kedampak kesehatannya, ke lingkungannya lumayan besar gitu. Makanya kenapa dia tingkat resikonya tinggi, itu yang menjadi alasan atau klasifikasi tingkat resiko itu sendiri. Jadi kalau misalnya rendah berarti ke dampak lingkungannya, ke kesehatannya pasti rendah dampaknya seperti itu. Nah, itu yang menjadi salah satu alasan adanya tingkat resiko seperti itu. Terus tadi kan tingkat resiko itu dilihatnya bukan berdasarkan modal, hanya modal, tapi dilihat efeknya ya. Tingkat resiko iya. Dan kalau misalnya untuk kalau itu tuh bukan bentuk badan usaha ya, kan ada yang usaha mikro, kecil, menengah, besar. Nah, kalau itu baru dilihat dari nilai investasi atau modal di luar tanah dan bangunan. Kalau misalnya mikro itu dia untuk nilai investasi di bawah 1M, untuk kecil itu 1 sampai 5M, untuk besar menengah itu 5 sampai 10M, untuk besar di atas 10 miliar di luar tanah dan bangunan. Kalau misalnya Kang Udi nih mau bikin usaha atau pabrik sepatu, tapi si modalnya di atas 10M, berarti itu kan udah masuk kategori besar. Yeah. Nah, itu menjadi kewenangan provinsi. Nah, itu banyak memang yang harus Kang Udi itu harus tahu gitu. Itu zonanya udah sesuai belum dengan peruntukannya. Misalnya Kang Udi mau bikin usaha pabrik sepatu, zonanya sesuai nggak untuk zona perindustrian? Takutnya ternyata karena sekarang kan untuk perizinan juga untuk zona-zona sudah ditentukan RDTR-nya seperti itu. Berarti mulai di awal dari harus tahu dulu zona dulu. Ya. Nggak bisa sembarangan. Oke, itu nama izinnya apa? Kalau zona tuh emang udah ada udah ada aturannya zonanya. Oh, udah ada. Ya, nanti dari situ harus buat perizinan dasar seperti izin lingkungan. Itu perizinan dasar apa aja? Ada izin lingkungan, PBG, SLF, seperti itu. Dari izin lingkungan, PBG, SLF baru nanti naik ke pemenuhan perizinan berusahanya, pemenuhan persyaratannya. Gitu. Nanti untuk perizinan atau pemenuhan persyaratannya tergantung dengan tingkat resikonya. Kalau misalnya kewenangannya, kalau misalnya besar berarti kan kewenangan provinsi. Itu salah satunya misal nih berlokasi di kawasan industri. Kawasan industri di sini memang kawasan industri yang sudah terdaftar di OSS. Sudah siap? Sudah terdaftar.
Jadi kan nanti di OSS sudah ada pilihan apakah berlokasi di kawasan industri. Iya. Kalau misalnya pilih iya, berarti kan itu di kawasan industri. Kalau misalnya di luar kawasan industri, itu harus minta surat pengecualian di luar kawasan itu dari sistem SINAS. Lalu memenuhi beberapa persyaratan lainnya yang memang sudah ditentukan. Seperti itu. Berarti tadi tuh ada, tapi yang paling mendasar itu perizinan dasar tadi ya? Itu pasti selalu harus diurus ya? Harus lah kalau izin lingkungan. Tadi itu apa aja? Izin SFL, PBG, SLF, PBG, SLF, izin lingkungan, PBG, SLF, SLF itu apa? sertifikat layak fungsi. Oh, layak fungsi. Jadi bangunannya layak nggak dipakai untuk pabrik gitu. Tapi setelah perizinan dasar beres, baru itu bisa ke tahap selanjutnya gitu? Iya, betul sekali. Walaupun walaupun dia sewa ya statusnya. Misalnya Kang Udin nih sewa nih, Iya. sewa itu juga tetap harus ada. Jadi si pemiliknya itu harus punya PBG SLF itu. Dan itu diurusnya di Kabupaten kota kewenangannya. Oh. Kalau izin lingkungan tergantung dengan kewenangan perizinan berusahanya. Kalau misal perizinan berusahanya kewenangannya provinsi, berarti izin lingkungannya jadi kewenangan provinsi. Kalau misalnya izin lingkungannya kalau misalnya lokasi usahanya di dalam kawasan industri, itu harus ada RPL, RKL. Gitu. Oke. Itu dari pemegang kawasan gitu. Itu cukup memberikan pemahaman sih ya, karena mungkin teman-teman atau masyarakat di luar sana kayak agak bingung gitu kan, perizinan apa aja gitu. Tapi itu untuk contoh izin dengan risiko tinggi ya Teh. Iya. Tapi kalau khusus OMK mah tadi cukup apa? Kalau NIB aja kan? Iya, kalau UMK itu dia cukup kalau tingkat resikonya rendah atau menengah rendah ya cukup dengan NIB kalau rendah. Kalau menengah rendah cukup dengan NIB sama sertifikat standar nanti terbit otomatis. Oh, itu udah terbit langsung, ya. Nah, katanya DPMPTSP Jabar sendiri bukan hanya NIB aja kan? Punya mitra, apa tuh mitra? Jadi mitra tuh lembaga yang memang dikhusus. Jadi kita tuh ada 4 lembaga yang istilahnya tuh apa ya, primadonanya lah gitu kalau di perizinan gitu kan, yang memang kita fokuskan untuk para pelaku UMK. Contohnya kayak BPOM, halal, sertifikat halal, haki terkait merek sama SNI atau BSN gitu. Oke. Oh, berarti ketika teman-teman atau pelaku usaha UMK ngurus NIB itu nanti mereka bisa diarahin juga buat bikin 4 ya, tadi ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Betul, gitu. Nah, sepengalaman TEVA ada di front office gitu. Rata-rata teman-teman pelaku usaha nanya ini apa aja sih? Kalau pelaku usaha sih, kalau nanyanya biasanya proses di OSS. Oh, proses di Ya, OSS-nya. karena kenapa kalau di OSS kan memang banyak update gitu. Jadi lebih ke itu. Atau misalnya untuk pemenuhan persyaratannya itu seperti apa sih, bagaimana sih, seperti itu sih. Oh, bukan sebenarnya bisa aja diisi di rumah ya, tapi mungkin pelaku usaha ingin make sure lagi ya. Ya, gitu. Oke. Karena lebih suka datang kan. Nah, terakhir nih Teh, kita udah ngobrolin panjang soal izin. Front office itu buka di hari apa aja sampai jam berapa sih? Kalau front office itu layanan kita itu buka dari jam 8 sampai jam 3 dari hari Senin sampai hari Jumat. Terus kalau untuk mitra P2TP-nya itu buka di hari Selasa. Layanannya itu ada di hari Selasa dan Kamis dari jam 9 sampai jam 3. Itu kalau di front office ada apa aja layanannya? Kalau kita semuanya, jadi kalau di front office itu untuk layanan OSS, lalu pengaduan, lalu ada LKPM, itu semua sih kalau kita. Oh, berarti ada semua ya? Ada. Nah, ini terakhir berbayar atau enggak? Kalau di kita nggak ada, kalau di kita nggak ada biaya apapun, gratis. Cuman mungkin ada beberapa izin yang memang harus membayar retribusi seperti itu. Oke, aduh, Mbak Eva, kayaknya waktu udah. Tadi Teteh, sekarang Mbak. Oh iya, Teteh, maafkan saya. Tadi banyak banget yang diceritain. Dimaafin, tapi bohong. Oleh Teva, tapi karena waktunya sudah habis, mungkin kita bisa ngobrol lagi ya. Ya, terima kasih Kang Budi. Oke teman-teman, cukup sekian. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh komen atau DM ke IG kita ya. Nanti kita akan kembali lagi. Sampai jumpa di Ngobatil selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.